Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi e-learning Sejarah Perkembangan Falsafah dan Sains. Pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu tokoh Islam yang sangat terkenal, yakni Al-Farabi, atau dikenal nama di Eropa atau di Barat dengan nama Al-Farabius. Berasal dari kata Farabi dari bahasa Persia yang artinya pemimpin yang sempurna. Nama lengkap beliau adalah Al-Muallim As-Sani Abu Nasir Al-Farabi, yang lebih lengkap lagi Abu Nasir Muhammad bin Tarkan bin Uzzalah Al-Farabi. Al-Farabi lahir di desa Farab, wilayah dinasti Abbasiyah, di mana dinasti ini berkuasa sekitar 5 abad dari tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi atau 132 Hijriah sampai dengan 232 Hijriah. Al-Farabi lahir di tahun 259 Hijriah sampai dengan 339 Hijriah atau sekitar tahun 872 Masehi sampai dengan 951 Masehi. Semasa hidupnya Al-Farabi ini banyak melahirkan mahakarya yang dituangkan atau ditulis di dalam kitabnya. Ada 128 kitab yang ditulis oleh Al-Farabi. Al-Farabi ini kita akan bahas dalam dua sesi atau dua bagian. Yang pertama mulai dari sejarah dan pemikiran-pemikiran Al-Farabi. Lalu nanti kita akan membahas pada sesi khusus tentang pemikiran Farabi yang bicara tentang manusia dan negara atau perkembangan atau kemakmuran suatu negara. Di masa hidupnya Al-Farabi ini hidup di mana dinasti Abbasiyah berkuasa. Sekilas terkait dinasti Abbasiyah yang sebelumnya adalah dinasti Umayyah sekitar tiga abad, lalu dinasti Abbasiyah sekitar 5 abad, yang nanti ini juga dinasti akan runtuh dan diganti dengan dinasti Utsmaniyah. Di masa Abbasiyah ini atau dinasti Abbasiyah ini Al-Farabi hidup dalam kondisi politik yang tidak menentu juga, banyak terjadi kekacauan, terlebih Al-Farabi juga memiliki jiwa pengembara yang memang dia memiliki banyak pengalaman di berbagai kota dan daerah di sekitar dinasti atau di daerah kekuasaan Abbasiyah. Al-Farabi ini mengembara dalam hal untuk apa? Untuk menuntut ilmu tentunya ya, mencari pengetahuan mulai dari Timur Tengah, daerah Mesir dan sampai di sekitar daerah Damaskus dan memang sebagian besar di Baghdad. Al-Farabi ini sangat banyak mengeluarkan karya-karya atau buku-bukunya yang mungkin teman-teman sudah memahami banyak atau membaca banyak buku-buku Al-Farabi, di mana buku Al-Farabi ini yang berjudul Mab'ara Ahlal Al-Madinah Al-Fadila, di mana buku tersebut dibagi ke dalam 3 bab yang membahas pertama terkait dengan metafisika, yaitu terkait dengan teologi, lalu fisika dibagi pada bab 2, yaitu fisika,
yang membahas tentang benda-benda alam. Lalu buku ketiga terkait dengan etika atau dengan pembahasan perilaku. Nah, dalam buku ini di tiga bab yang dibahas oleh Al-Farabi diturunkan lagi atau dikembangkan lagi dalam 19 bab, di mana 19 bab ini akan kita uraikan. Yang pertama, bab 1 membahas tentang semua penyebab yang ada di alam semesta, atau sudah teman-teman ketahui tentang wajib ada, itu sama dengan wajibul wujud atau wajib al-wujud. Bab kedua membahas realitas malaikat yang harus dipercaya dan benda-benda langit yang muncul. Nah, di bab ketiga, benda-benda langit atau dikenal dengan al-ajam al-samwiyah atau heavens bodies, lalu dilanjutkan oleh Al-Farabi pada pembahasan bab keempat terkait dengan objek yang ada di bawah bulan atau objek material, atau dikenal dengan istilah al-ajsam al-hayalaniyah atau material bodies. Selanjutnya Al-Farabi membahas di bab kelima terkait dengan material dan bentuk atau struktur dari segala substansi. Lalu di bab ke-6 pembahasan Al-Farabi terkait dengan realitas dari terendah atau sublunar hingga paling tinggi atau realitas yang ada di atas bulan. Lalu bab ketujuh, Al-Farabi membahas sifat-sifat yang ada di benda langit. Dilanjutkan kepada bab 8, yaitu mengenai gambaran penciptaan benda-benda material dari awal muncul sampai hingga ada manusia. Lalu dilanjutkan pembahasan di bab 9 terkait dengan sifat-sifat benda di bawah bulan atau subular. Lalu bab ke-10 Al-Farabi membahas tentang manusia dan potensi dari diri manusia. Selanjutnya dilanjutkan pembahasan masih terkait dengan manusia di bab 11 terkait dengan fungsi-fungsi dalam tubuh manusia. Dilanjutkan di bab ke-12 terkait dengan organ reproduksi antara laki-laki dan perempuan. Lalu di bab ke-13 ini bicara terkait dengan kemampuan berpikir kepada manusia yang beragam, memiliki kapasitas yang diwakili oleh akal. Lalu bab ke-14 yaitu membahas tentang kapasitas representasi al-mukhayyilah atau perantara kemampuan indrawi dan kemampuan rasional, di mana bab ke-10 sampai dengan ke-14 ini Al-Farabi membahas tentang manusia, fungsi dan capaian yang diingin oleh manusia. Ini luar biasa pembahasan Al-Farabi terkait dengan manusia ini. Lalu di bab ke-15, Al-Farabi membahas kemampuan manusia untuk hidup bersama dan saling tolong-menolong, yang dijelaskan misalnya tentang asosiasi, perkumpulan, ijtim yang sempurna, atau pemimpin sempurna, dan asosiasi atau perkumpulan yang salah. Al-Farabi membahasnya di dalam bab 15. Lalu di bab 16, Al-Farabi juga memberikan penjelasan tentang konsep kebahagiaan yang merupakan paling tinggi dalam kehidupan, yaitu kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Dilanjutkan di bab 17, Al-Farabi juga membahas apa yang harus ada pada negara utama.
Lalu bab ke-18 pandangan Al-Farabi tentang bagaimana pandangan-pandangan yang salah yang memunculkan asosiasi dan kota yang salah juga. Dilanjutkan di bab terakhir ke-19, Al-Farabi menjelaskan prinsip-prinsip yang salah yang kemudian memunculkan agama yang sesat. Wow, luar biasa. Al-Farabi menjelaskan satu buku yang diturunkan dalam 3 buku ya, yang diklasifikasi lagi gitu ya, lalu diturunkan lagi dalam 19 bab. Luar biasa. Beliau memang pemikir yang terus mencari kebenaran di muka bumi. Nah, buku Al-Farabi ini prinsipnya satu kesatuan, saling melengkapi, eh, dan ini menjadi panduan, khususnya menjadi apa namanya, prinsip-prinsip pandangan bagi warga kota utama yang nanti kita bahas khusus terkait dengan Al-Madinah Al-Fadilah, di mana sebenarnya semua isi buku ini satu kesatuan yang memang harus diketahui dan dipahami oleh warga negara. Pengetahuan seperti ini disebut dengan Al-Farabi adalah kebijakan teoritis, di mana kebijakan teoritis ini harus dipahami dan dimiliki oleh seorang pemimpin yang tentu akan memimpin rakyatnya menuju rakyat yang makmur, sejahtera, bahagia, yang mencapai puncak kejayaannya ketika masyarakat pemimpinnya hidup makmur dan dapat mempertahankan kekuasaannya. Um, Al-Farabi ini sendiri merupakan pemikir yang berhasil menyatukan atau menjembatani antara pemikir filsafat Yunani kuno atau klasik, di mana dia sangat mengagumi Aristoteles dan Platonisme ya, atau Plato, dan gabungan menjadi pemikir Islam. Artinya dari dia mempelajari konsep Aristoteles, Plato, dan dia sendiri berasal dari Islam, ya, pemikir Islam. Uh, dia dapat mencampurkan perpaduan ini menjadi perpaduan yang menarik. Al-Farabi ini telah membaca buku Aristoteles, data yang saya baca ya, sekitar 200 kali membaca buku yang berjudul On the Soul, lalu membaca buku Plato sekitar 40 kali tentang fisik. Nah, dan ini luar biasa, yang beliau juga menerbitkan karya-karya Farabi ini ke dalam sekitar 128 kitab. Di dalamnya juga ada terkait dengan keahlian Al-Farabi di bidang musik. Kalau di pemikir Islam, musik ini Al-Farabi dan Al-Kindi. Al-Farabi terkenal juga dengan filosof peripatetik, ya, peripatetik yang memiliki multi tasking atau di multi bidang keahliannya, ya, memiliki keahlian di multi bidang. Nah, Al-Farabi menjelaskan tentang hikmah, filsafat hikmah, di mana filsafat hikmah ini sebenarnya mencari kebenaran, yang definisi daripada kebenaran itu kalau arti sempitnya itu syariah. Syariah dengan definisi mencari kebenaran itu arti luasnya. Kalau syariah arti sempitnya seperti yang kita ketahui adalah hukum atau aturan, yang kalau di daerah peraturan daerah misalnya seperti itu. Al-Farabi hidup di mana dia melihat kondisi bergantinya dinasti,
lalu peradaban dan kerajaan yang berganti, di mana kita ketahui Abbasiyah ini memiliki juga raja yang terkenal ya, Harun al-Rasyid itu memimpin di sekitar 786 sampai dengan 809 Masehi. Ya, Harun al-Rasyid ini eh, yang paling kejayaan, yang paling daulah, yang paling jaya ya di dinasti Abbasiyah. Um, Al-Farabi melihat baik dinasti Abbasiyah maupun sebelumnya Muawiyah dan dinasti-dinasti kesininya gitu ya, yang kita lihat seperti Utsmaniyah juga ini mengalami kehancuran atau hancur yang sehancur-hancurnya seperti itu ya. Ini menurut Al-Farabi ya, dia melihat kerajaan-kerajaan di zamannya yang selalu berganti. Dia melihat di sini ada konflik internal, dan konflik internal inilah sesungguhnya yang menyerang kerajaan tersebut menjadi kropos atau menjadi hancur. Jadi tidak heran ketika ada serangan dari luar, contoh dari Hulagukan, Mongol, itu menyerang dinasti khususnya dinasti Islam itu dengan mudahnya dikalahkan. Lalu ya karena sorry dengan mudahnya dikalahkan karena memang di dalamnya sudah kropos. Kenapa Al-Farabi mengatakan ini sudah kropos? Ya, dia melihat dalam kerajaan tersebut eh, terjadi saling mengkhianati, saling merendahkan, saling memfitnah, saling membunuh ya, saling menahan ya, sehingga ini luar biasa sekali membuat secara internal dinasti atau kerajaan-kerajaan tersebut lemah. Jadi ketika diserang ya dengan mudahnya dikalahkan seperti itu. Dan ini juga terjadi ya di Indonesia. Kita melihat kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Singosari, dan kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di bumi Nusantara seperti itu ya. Ini juga mengalami kejatuhan karena ada konflik internal. Dan dinasti-dinasti kecil lainnya ya ini juga memiliki karakteristik yang sama, di mana konflik internal ini selalu membuat apa namanya kerajaan-kerajaan atau dinasti-dinasti ini kacau seperti itu. Nah, berangkat dari persoalan yang seperti dilihat Al-Farabi di zamannya ini, maka dia menulis buku yang berjudul Ara'ul Ahlul Madinah Al-Fadilah. Jadi dia menjelaskan atau menggambarkan bagaimana negara itu yang ideal atau negara yang bagus itu seperti apa, termasuk juga pemimpin yang bagus itu harusnya seperti apa. Nah, buku-buku karya Al-Farabi seperti tadi sudah dijelaskan, ini sangat dikenang ya, dan banyak digunakan oleh para filsafat setelahnya. Bahkan Al-Farabi ini sendiri dijadikan gambar di mata uang Kajastan ya, Kajastan. Kita mungkin bisa mulai dari filsafat Al-Farabi, dari harmoni agama dengan filsafat menurut Al-Farabi. Al-Farabi masuk kepada filsafat dari patetik, di mana berusaha menyatukan atau menunjukkan kepada Islam bahwa agama dan filsafat itu tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Untuk agama tentu perlu analogi yang menggunakan juga filsafat. Ya, contohnya kita hidup diberi akal, ya harusnya kita bisa memaksimalkan akal kita tersebut. Akal untuk apa? Untuk mencari kebenaran.
Kita bicara misalnya Tuhan, surga, kita juga bicara masalah neraka, atau kita bicara moralitas. Nah, ini semua bisa dijelaskan dalam filsafat. Ya, manusia kalau sekedar disuruh percaya saja, ya pokoknya percaya gitu ya. Nah, ini adalah biasanya kelompok-kelompok fanatik ya. Padahal agama itu kan yang ada visinya juga, ada misinya juga. Dalam hal ini apa? Menjalankan syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya. Apa syariat dalam agama Islam misalnya? Kita diminta sholat, kita diminta zakat, puasa ya. Nah, dan lain-lain. Sebenarnya ini tujuannya untuk apa? Tentu untuk memperbaiki akhlak kita. Nah, memperbaiki akhlak kita ini kan perlu dimensi untuk kita memahami ya. Dimensi memahami moralitas itu untuk diperbaiki seperti itu. Kan sayang juga kalau kita hanya menjalankan syariat, hanya dapat dari apa melaksanakan saja tapi tidak memperbaiki yang moral kita. Ya, filsafat menjawab kenapa sih akhlak itu perlu diperbaiki, kenapa orang perlu berakhlak kan seperti itu. Ya, karena kita butuh ketentraman. Kalau tidak, ya kacauan terjadi di mana-mana. Nah, untuk menuju ketentraman atau apa mengurangi atau menghilangkan kekacauan ini, filsafat menjawab ya kita perlu estetika seperti itu. Nah, estetika ini ya kamalia, ya penyempurnaan. Nah, jadi kalau kita disuruh sholat, kita melakukan sholat, kita bisa lihat bagaimana sholat kita sempurnakan dengan menutup aurat seperti itu ya. Jadi perlu estetika menutup aurat yang benar itu seperti apa ketika kita sholat. Jadi ya itu tadi syariat Islam ya perlu ada visinya, ada misinya ya. Salah satunya ya kita menggunakan filsafat dengan konsep estetikanya. Nah, estetika dalam bahasa Indonesia itu ya tentunya suatu hal yang indah, yang bagus gitu ya, yang baik ya, yang menarik. Ya kalau kita sekedar puasa menahan lapar saja, ya mungkin teman-teman sanggup ya kalau Islam ya. Tapi hikmah di dalam puasa itu sesungguhnya apa? Kan kita harus hidup bersosial, lalu kita harus saling membantu kan seperti itu. Jadi peripatetik di sini di mana filsafat dan agama menurut Al-Farabi itu tidak bertentangan, kebenaran agama secara argumentatif diperlukan filsafat, diperlukan akal seperti itu ya. Lalu akal atau faal menurut Al-Farabi uh, ini di mana Jibril ya selaku transmitter um, yang membawa informasi. Nah, malaikat Jibril ini kan membawa informasi, membawa kebenaran gitu ya, membawa informasi kebenaran kepada manusia. Nah, bicara masalah apa namanya filsafat khusus terkait dengan filsafat agama ini memang kita harus berulang-ulang juga membaca buku dari Al-Farabi tersebut. Al-Farabi sendiri ini terinspirasi sebagaimana tadi disampaikan dari pemikir Aristoteles, Platonisme dan pemikir Islam yang juga di sini kalau Aristoteles itu Al-Farabi membahas tentang emanasi dan nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Dalam sosiologi agama bahwa agama itu lahir setelah sejarah filsafat. Di sini Al-Farabi menjelaskan bahwa ada harmonisasi atau harmoni antara agama dan filsafat, di mana sejarah filsafat tentu lahir lebih dahulu dari agama. Al-Farabi menjelaskan
semula manusia ini belum beragama, lalu primitif, selanjutnya berkembang, dan selanjutnya lagi beradab, gitu ya, beradab, lalu barulah dia beragama. Setelah beragama ini tentu ada retorika sehingga kita bisa berretorika. Selanjutnya kita bisa bicara tentang ada ya, atau kita bicara tentang jadal atau burhan ya, logika demonstratif, nah, dalam hal ini logika rasional. Jadi itu tadi kenapa dalam sosiologi agama itu filsafat sejarah itu lebih ada dahulu daripada agama. Jadi Tuhannya manusia berkembang seiring akalnya manusianya juga berkembang. Manusia selalu mencari kebenaran dengan akalnya. Di sini Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat ini memang elit gitu ya, dan memang cenderung rumit sehingga tidak mudah juga bagi orang awam untuk memahami filsafat tersebut. Ya sebenarnya agama itu yang sederhana sih tidak rumit ya. Contoh kalau mau masuk surga ya cukup dengan patuh saja gitu kan. Eh, eh, Apa namanya, ya kalau kita berbuat baik bisa masuk surga, kalau berbuat jelek masuk neraka gitu ya. Nah itu kan tidak argumentatif ya, artinya eh, tidak menggunakan filsafat. Tapi ketika filsafat hadir bisa mengargumentatifkannya agar dipahami oleh akal, atau akal itu bekerja untuk memahami agama. Nah, sesungguhnya manusia di manusia ya, manusia ini selalu mencari kebenaran, di mana kebenaran apapun dalam agama ya bisa saja dicapai lewat filsafat sebenarnya. Namun tadi Al-Farabi mengatakan filsafat ini ya agak elit ya, agak rumit juga dipahami oleh masyarakat awam. Jadi memang di dalam ide-idenya Al-Farabi ini kontras ya, menjelaskan, atau satu sisi dia sangat mengidolakan agama, namun di satu sisi dia sangat juga mengidealkan akal. Namun keduanya sih sebenarnya sama-sama untuk mencari kebenaran bersama-sama. Nah, inilah yang disebut oleh Al-Farabi harmoni agama dan filsafat. Menurut Al-Farabi, solusi ini merupakan mantek atau logika, cara berpikir yang benar, argumentatif atau argumentasi yang bisa dipakai, dan keduanya sama-sama menghasilkan kesimpulan dalam mencari kebenaran. Artinya antara logika dan solusi ini tentunya sama-sama mencari kebenaran yang dibutuhkan satu pihak dengan pihak yang lainnya. Eh, Kalau Nas ya butuh dalil-dalilnya mana gitu ya, akan tanya itu Nas itu dalil-dalilnya mana gitu ya. Nah kalau Irfan Sufi itu harus ada gurunya siapa gitu ya, atau tokoh-tokohnya siapa yang mengenalkan aliran tersebut. Nah menurut Al-Farabi ini dapat menimbulkan konflik gitu ya, dapat menimbulkan konflik. Nah, untuk mengatasinya ya kita harus berpikir jernih. Bisa berpikir jernih dalam hal ini kita harus bisa menggunakan akal kita. Di sini Al-Farabi sebenarnya berpesan kita nggak usah ribut-ribut gitu ya, nggak usah saling menyalahkan.
menyalahkan orang lain atau mempermasalahkan kebenaran-kebenaran orang lain gitu ya. Gunakan saja akal kita secara baik karena di sini menurut Al-Farabi kalau suka menyalahkan itu artinya sesungguhnya kebenarannya sendiri itu belum bisa diyakini, artinya dia sesungguhnya belum meyakini kebenarannya gitu ya, ragu akan kebenarannya sendiri. Ya di sini pesannya ya daripada nyalahin satu sama lain kelompok gitu ya atau organisasi, contoh kalau di kita ada Muhammadiyah, ada NU gitu ya, daripada saling mencari kelemahan di organisasi tersebut, ya alangkah baiknya kita mencari apa manfaat atau kelebihan dari masing-masing organisasi tersebut. Karena apa ya itu lebih diutamakan untuk mencari kebenaran. Nah ini kalau menurut Al-Farabi dalam menggunakan akal gitu ya, kita harus seperti itu. Uh, karena sesungguhnya akal itu sendiri tidak berhenti sampai jantung kita sendiri berhenti gitu ya atau selesai. Cara berpikir tahayul ya ini uh, sangat mudah untuk dipengaruhi gitu ya. Di kita masih banyak masyarakat kita yang mempercayai hal-hal yang tahayul dan ini pola pikir mereka itu sangat mudah untuk dipengaruhi. Itu sebenarnya ciri-ciri dari cara berpikir kebanyakan orang Indonesia yang pada umumnya ya masih seperti itu. Yang belajar saja kita belum tentu pinter gitu ya, apalagi yang tidak belajar gitu ya. Nah, artinya yang sudah berusaha untuk belajar maksimal belum tentu menemukan kepintaran, apalagi yang malas belajar gitu ya. Ya, artinya apa ya pasti tidak pintar kan kalau nggak belajar. Kalau kita berusaha ya, kalau kita berusaha belum tentu kita mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita tersebut gitu ya. Apalagi yang nggak usaha ya pasti nggak dapet gitu ya. Artinya menyatukan cara berpikir Qadariyah dan Jabariyah ini ya memang diperlukan, di mana harus ada usaha agar berhasil dan Allah itu selalu terlibat dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi. Itu ada ilmu logika yang tadi kita sudah sempat bahas sedikit, lalu lisan di sini menyangkut bahasa dan percakapan, lalu ada matematika, ada fisika, ada metafisika, ada politik dan ada fikih. Nah, sangat luar biasa kontribusi Al-Farabi untuk perkembangan ilmu di era modern, khususnya di Barat ya. Yang pemikiran Al-Farabi ini dilanjutkan oleh Al-Ghazali atau Ghazali yang menurunkan klasifikasi ilmu klasifikasi keilmuan Al-Farabi ini yang lebih detail ya diturunkan oleh Al-Farabi oleh Al-Ghazali. Sebenarnya yang sangat terkenal dari Al-Farabi ini adalah filsafat politik dan metafisikanya. Uh, di mana kalau bicara tentang logika, ya, logika dan bahasa, kalau menurut Al-Farabi kalau sudah dikuasai nih ya logika dan bahasa, ya logikanya artinya dia sudah bisa ya, sudah mumpuni, apalagi misalnya dia bisa menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Persia, dan bahasa-bahasa lainnya ya. Ini akan sangat memudahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya menurut Al-Farabi. Nah, kalau di kita di Indonesia khususnya
bicara mental gitu ya, mental mental pendidik dan mental yang didik itu memang nggak ada jaminan akan ada meningkatnya gitu, atau ada perubahan. Nah, di sini Al-Farabi harus menekankan pada pembentukan akhlak dan akal. Jadi akhlak dan akal ini pemberdayaan akal dan tentunya mendapatkan ilmu ya kalau kita memberdayakan akal. Namun ilmu tersebut tentunya harus dibarengi dengan perbaikan atau pembinaan akhlak. eh, Akhlak ini akhlak yang seperti apa? Akhlak yang memiliki karakter yang baik, gitu ya. Pembinaan akhlak karakter yang baik. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat bagaimana situasi di kita dengan ada sedikit, saya tidak tahu ini sedikit atau cukup banyak ya, kurikulum kita yang lemah gitu ya, sehingga pengawasan kepada tenaga pendidik dan anak-anak yang dididik ini sendiri tidak semakin baik, sehingga kita sering mendengar atau melihat berita gitu ya yang cukup miris di dunia pendidikan kita di Indonesia. Nah, ini apa? Ya itu tadi karena tidak beriringnya pertumbuhan ilmu dengan akhlak atau budi pekerti yang baik tersebut. Al-Farabi sebenarnya sudah membahas ini di dalam buku-bukunya. Sekarang kita masuk kepada um, konsep manusia dan negara yang sebelumnya sudah sempat kita singgung. Nah, bicara masalah fitrah sosial ya, menurut Al-Farabi, manusia dan negara ini, di mana Al-Farabi sendiri membuat buku yang sangat fenomenal yang terkenal tentang Al-Madinah Al-Fadilah. Ini merupakan the ultimate state ya, cita-cita atau impian dari setiap negara ya, di mana ara itu adalah harapan atau gagasan yang nanti akan menciptakan kebahagiaan negara dan rakyatnya. Tentunya negara yang bagus tuh yang seperti apa sih? Seperti itu ya. Apakah negara yang bagus, yang oke itu yang adidaya gitu ya? Kan enggak juga. Kita lihat negara adidaya ya ternyata tidak ideal juga ya, tidak oke juga gitu ya. Uh, di sini Al-Farabi menjelaskan peran fungsi dari tubuh atau organ manusia, tubuh-tubuh manusia ini satu sama lainnya saling melengkapi, saling mensupport, dan memiliki fungsi dan peran masing-masing. Analogi tubuh manusia inilah yang digunakan dalam melihat negara, dalam memanage negara, di mana negara juga memiliki peran fungsi masing-masing yang harus saling mensupport atau saling mendukung. Nah, di Al-Madinah Al-Fadilah ini sebenarnya negara ideal ya. Kalau melihat dari tulisan-tulisan Al-Farabi, ini adalah negara yang endingnya itu masyarakat dan negaranya bahagia. Tapi tentu tidak semudah itu. Ketika kita misalnya melihat sendiri tipikal negara yang diklasifikasi oleh Al-Farabi. Yang selanjutnya setelah Al-Madinah Al-Fadilah, menurut Al-Farabi ada Al-Madinah Al-Jahiliyah, di mana dia melihat negara ini penduduknya itu nggak bahagia gitu ya, nggak bahagia, isinya itu mengeluh, isinya kisruh gitu ya, sering saling jatuh menjatuhkan, apa ya, terus saling mengunggulkan dirinya ya, karena ingin menunjukkan keberadaannya, jadi ya ya menunjukkan paling unggul dirinya gitu ya. Nah, tipe-tipe Al-Madinah Al-Jahiliyah ini ya
selalu kisruh gitu ya, selalu kisruh, rusuh sejak awal dari berdirinya gitu ya, sejak awal berdirinya. Dan yang ketiga adalah negara fasik ya, negara orang fasik. Nah, di sini penduduknya itu bahagia, negaranya kaya, pemimpinnya juga pintar. Tapi seperti halnya negara jahiliyah ya, negara yang tidak bahagia tadi penduduknya ya. Nah, di sini negaranya bodoh gitu ya. Negaranya bodoh, selalu mencari masalah yang seharusnya dia tentram dengan kebahagiaan penduduknya, negaranya yang kaya, pimpinannya yang pintar gitu ya. Tapi ya selalu mencari masalah gitu ya, akhirnya tidak menciptakan ketentraman. Ya kadang mereka berpikir karena bukan dari kelompoknya sehingga yang berkuasa ini tidak nerima tuh kalau misalnya ada pendapat yang berbeda dengan kelompoknya atau pejabat yang tidak sejalan dengan pemikiran kelompoknya. Nah, inilah yang disebut dengan negara-negara orang fasik gitu ya. Lalu yang keempat ada Al-Madinah Al-Mutabadilah ya, Al-Madinah Al-Mutabadilah gitu ya. Ini negara yang semulanya dia ini ada Al-Madinah Al-Fadilah yang negara unggul gitu, yang negara bagus yang diharapkan gitu ya. Uh, Lalu jadi negara bodoh. Aduh, ini kita lihat bagaimana keruntuhan dari negara yang sudah ideal lalu menjadi negara bodoh atau negara orang bodoh gitu ya. Lalu yang kelima Al-Madinah Al-Saleh gitu ya. Nah, Al-Madinah Al-Saleh ini negara yang sesat ya. Negara yang sesat itu ya karena pemimpinnya penipu gitu ya. Pemimpinnya penipu, hidupnya itu selalu uh, penuh tipu daya ya sehingga ya sesatlah itu negaranya seperti itu. Nah di Al-Madinah Al-Jahiliyah ya ini diklasifikasi lagi oleh Al-Farabi menjadi 5 jenis negara bodoh gitu ya. Al-Madinah Al-Jahiliyah itu tadi kita belum kita jelaskan lebih detail. Yang pertama 5 dari negara jahiliyah tadi gitu ya adalah itu negara bodoh gitu ya, negara yang rusak tapi daruriyah kebutuhan pokoknya gitu ya itu terpenuhi. Jadi masyarakatnya itu masih tetap bisa hidup gitu ya. Apa namanya bisa tinggal, bisa makan, bisa minum ya. Ya apa negaranya rusak memang gitu ya, rusak dalam pengelolaannya, dalam penyelenggaraannya, tapi urusan bahan sandang pangan papannya atau sembakonya terpenuhi gitu ya. Nah itu tipe klasifikasi jahiliyah Al-Madinah Al-Jahiliyah yang pertama. Lalu yang kedua Al-Jahiliyah Al-Badalah gitu ya, Al-Badalah. Nah, di sini negaranya itu rusak ya, penduduknya itu materialistis gitu ya. Semuanya cari keuntungan sendiri ya. Pokoknya ya yang menguntungkan masing-masing baik sama pemimpin maupun rakyatnya itu cari keuntungan sendiri, cari aman sendirilah mungkin gitu ya. Nah, lalu Al-Jahiliyah Al-Qurama ini negara yang gila hormat. Jadi Al-Farabi mengklasifikasikan negara bodoh ini salah satunya negaranya tuh yang suka pencitraan lah ya kalau kita sekarang gitu ya. Negara yang gila hormat, pencitraan, juga jaim ya. eh, Rusak tapi gengsian gitu, rusak tapi gengsian, ingin selalu dihargai, semua mau dihormati gitu ya, apa ya semua mau terkenal lah gitu ya. Ini adalah ciri ketiga dari negara jahiliyah yang dijelaskan oleh Al-Farabi. Lalu ciri yang keempat al-hissah wa syahwah. Al-Madinah Al-Jahiliyah yang keempat Al-Hissa Wasahwa ini negara yang isinya itu cuma senang-senang gitu, yang poya-poya gitu ya.
yang suka seremonial, yang normatif, nah gitu. Nah, itu kita bisa lihat seperti apa ya kondisi eh, yang suka apa namanya suka senang-senang tadi ya. Lalu klasifikasi negara jahiliyah yang kelima menurut Al-Farabi adalah negaranya tuh anarkis, memang anarkis ya, anarkis semuanya tidak bisa diatur baik pemerintah maupun masyarakatnya. Eh, Masa bodoh lah gitu ya, masa bodoh semuanya terserah gitu lah. Nah, negara ini ya 5 klasifikasi dari Al-Madinah Al-Jahiliyah nya Al-Farabi ini kalau diibaratkan ya eh, kapten kapal gitu ya. Kapten kapal ada yang membawa kompas gitu untuk petunjuk arah. Nah, yang jahiliyah ini kapten kapal yang nggak bawa arah atau kompas. Jadi dia berlayarnya tanpa tujuan gitu kemana di angin berhembus saja gitu karena memang tidak ada tujuan yang mau dicapai. Artinya visi misinya kurang jelas gitu ya, kurang bisa diterima masyarakatnya gitu. Nah, masuk kepada perkembangan dari apa sejarah negara menurut Al-Farabi, yang pertama itu negara itu awal-awalnya gitu. Ini kita mengingat kembali sesi sebelumnya di mana Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang apa kemunculan peradaban dengan siklus ya, dengan siklus mulai dari lahir atau awal peradaban, berkembang, maju, jaya, lalu stuck, lalu akhirnya turun, melemah dan hancur sebuah peradaban tersebut. Nah, di dalam sejarah negara Al-Farabi juga menjelaskan dalam bukunya Al-Madinah dan Al-Shishah Al-Madaniyah. Yang pertama negara itu awal-awalnya gitu ya, Madinah Al-Nawawid ya, Al-Nawabid ya, di mana itu adalah negara kayu gitu ya, negara liar seperti itu. Nah, di sini negara ini hanya fokus kepada untuk pembunuhan kebutuhan primer atau kebutuhan pokoknya saja gitu ya. Dan tipikal masyarakatnya termasuk pemimpinnya itu nggak bisa diatur gitu ya, nggak bisa diatur orang-orangnya itu susah dan keras kepala ya, seperti itu ya. State of vegetable and nomadic state ya, nomadic state. Nah, ini sangat primitif ya, belum berpikir konseptual, artinya ya kalau tempat tinggal masih nomaden berarti belum belum berpikir secara konseptual. Nah, menurut Al-Farabi yang setelah negara awal pertama yang primitif ini tadi, masuk kepada tahap berikutnya yaitu Al-Madinah Al-Bahimiyah yang dimaksud di sini masyarakat binatang gitu ya. Ini sebenarnya dia sudah mulai menetap atau tinggal dan bercocok tanam di satu wilayah tersebut, tapi memang masih serba sederhana semuanya gitu ya. Nah, dilanjut kepada pembahasan Al-Farabi di apa namanya yang ketiga, di mana Madinah Al-Darurah, di mana negara kebetulan di situ ya. Nah, keinginan hidup bersama lahir negara seperti sekarang gitu ya. Memang ada kesepakatan keinginan bersama sehingga terbentuklah seperti negara-negara sekarang. Ya, karena apa? Ya, saya butuh gitu ya. Saya butuh, dia juga butuh gitu ya. Akhirnya, oh ternyata kita sama ya, punya kebutuhan yang sama. Kalau kita melihat lagi sisi learning kita sebelumnya, ada Thomas Hobbes yang bicara masalah Homo homini lupus, serigala bagi manusia lainnya. Nah, ini kan sebenarnya lahirlah
omnium contra omnes, ya, manusia alam bawah sadarnya manusia itu sebenarnya buas, ya, atau sangat brutal gitu ya, dan ini akan menciptakan peperangan atau kekacauan, sehingga Thomas Hobbes melanjutkan dengan konsep kontrak sosialnya. Nah, di konsep kontrak sosial itu kan artinya harus disepakati antara rakyat dan negaranya atau pemerintahnya. Nah, sama di konsep sejarah darahnya Al-Farabi ketika bicara Madinah ad-Darurah, negara kebetulan yang sama-sama punya kebutuhan yang harus dihargai satu sama lainnya. Nah, di sini dibuatlah perjanjian yang sepenuhnya juga harus disepakati oleh masyarakat, ya, oleh rakyat maupun oleh pemerintahnya, oleh negaranya. Selanjutnya Al-Farabi juga menjelaskan Madinah Darurah, ya, yang kebetulan tadi, ya, kebetulan, ya. Lalu Madinah Al-Hisa, Madinah Al-Hisa ini sekunder, sudah terpenuhi. Lalu apa ya, kebutuhan sekunder sudah terpenuhi semua, dan mereka sudah, kalau kehidupan kita sekarang itu sudah punya mobil, sudah punya rumah, ya, sudah punya apa segalanya seperti itu, ya. Dan ini akan berlanjut kepada Madinah At-Tabadul, ya. Madinah At-Tabadul ini um, uh, proses transisi dari apa namanya, peradaban tradisional ke modern atau menjadi seperti saat ini gitu ya, dari kuno gitu ya, dari kuno ke modern. Selanjutnya Al-Farabi juga menjelaskan Madinah al-Nazalah, ya. Nah, ini sebenarnya eh, apa, negara sudah maju nih, negara sudah maju, sudah mencari keuntungan-keuntungan untuk pribadi kelompok golongannya, dan akhirnya menimbulkan sifat individualis, ya, individualistik yang sudah masuk atau mengarah kepada kapitalis, ya, di konsep Madinah Al-Nazalah ini, ya, karena dia sudah maju, sudah apa, mencarikan keuntungan, ya, sudah mendapatkan keuntungan juga, baik rakyat, masyarakat, atau pemerintah atau negaranya, sehingga ya mereka bicaranya mencari keuntungan seperti itu, ini sudah mengarah ke kapitalis, ya, ke kapitalis. Nah, dilanjutkan oleh Al-Farabi pada konsepnya Madinah Al-Jamiyah. Nah, Madinah Al-Jamiyah ini sebenarnya ini awalan konsep, kalau awal konsep, ya, awal konsep yang digunakan atau yang dicuplik juga sepertinya oleh Karl Marx, di mana jamiah maksudnya di sini itu adalah komunis, ya, komunis atau sosialis, konsep sosialis, ya. Ya, jenis al-jamiyah kalau menurut Al-Farabi di sini jenisnya itu negaranya menjadi anarki, itu anarki atau komunis seperti itu. Jadi ini kalau dilihat konsep Al-Farabi ini juga dicuplik, ya, oleh Karl Marx. Nah, di mana komunis yang dimaksud di sini, ya, ini sudah mulai menyisihkan, ya, kepemilikan individu-individu. Kan tadi dia ceritanya dari Madinah Al-Nazalah, di mana sudah mengarah kepada kapitalis. Nah, akhirnya dinaikkan menjadi Madinah Al-Jamilah. Oke, kalau begitu nggak bisa nih, kan gitu. Nah, akhirnya nggak bisa nih kalau harus sendiri-sendiri gitu ya, harus mencari keuntungan sendiri-sendiri gitu ya. Akhirnya dibuatlah Jamiah. Al-Jamiah ini menyisihkan kepemilikan individu-individu. Lalu naiklah menjadi state atau negara utama, model yang diharapkan oleh Al-Farabi, Al-Madinah Al-Fadilah. Dalam bukunya Mab'arul Ahlal Madinah Al-Fadilah, yang merupakan
dasar-dasar pandangan negara ideal atau negara utama. Dan ini sebenarnya model sosialis, tapi bukan komunis, ya. Sosialis bukan komunis. Um, ini yang dipakai oleh Karl Marx dalam menciptakan negara ideal. Di mana di negara ideal ini adalah tugasnya para filsuf untuk memberikan bimbingan kepada para pemimpinnya gitu ya, pada para pejabat-pejabatnya. Jadi memang harapan dari Al-Farabi ini gitu ya, eh, pemimpin-pemimpin itu yang memiliki pemikiran seperti halnya para filsuf-filsuf gitu ya. Bahkan di sini dia mengimpikan bahwa para filsuf itulah yang menjadi pemimpinnya gitu ya. Farabi ini sendiri mencampurkan antara ide pemikiran Aristoteles, Plato, dan pemikir Islam, yang mana ini masuk kepada filosof sinkretis yang percaya bahwasanya filsafat dan agama itu saling melengkapi. Jadi menurut Al-Farabi bahwa uh, filosof pada dasarnya satu kebenaran ya, dan mencari kebenaran yang sama. Filsafat dan agama menurut Al-Farabi di sini identik gitu ya. Sama-sama mencari dan ingin mengetahui kebenaran. Hanya metodenya saja yang berbeda-beda. Kalau filsafat itu diperoleh dengan menggunakan penalaran rasional, namun agama itu menggunakan dalil-dalil atau wahyu-wahyu ya, yang ignai atau yang bisa memberikan kepuasan emosional. Al-Farabi menerima kebenaran wahyu, tetapi Al-Farabi bilang dia tidak cukup menyelami filsafat dalam upaya menemukan kebenaran secara filosofis gitu ya. Nah, filsafat bagi Farabi bekerja untuk menggerakkan kebenaran wahyu tersebut gitu ya. Nah, disinilah yang akhirnya menciptakan teori atau lahirnya emanasinya Al-Farabi, di mana dia bicara wahyu itu ada dengan dibagi menjadi wajib al-wujud, lalu mungkin al-wujud. Teori emanasi Al-Farabi ini dikritik juga oleh Ghazali karena dia bilang ya agak apa namanya tidak mendekatkan dengan sang pencipta ya, atau Tuhannya dengan sang pencipta. Terlepas dari itu kita sedikit membicarakan apa teori emanasinya Al-Farabi. Sedikit kita membahas teori emanasi dan rasionalitasnya Al-Farabi. Kalau dari bahasa Yunani, emasio, ya, dunia ada dari pancaran absolut itu Tuhan, sesuai dengan pendapat Plato di abad ketiga, di mana ini adalah tokoh fasik ya yang mengusung teori ini ya. Dengan contoh matahari menciptakan cahaya gitu ya. Matahari itu diam, tapi lahirlah lemparan-lemparan cahaya-cahaya. Nah, lemparan cahaya satu, dua, dan seterusnya gitu ya. Kalau Al-Farabi di sini menyampaikan sampai ke 10 gitu ya. Nah, mengatasi creatio ex nihilo ini karena kalau akal agak susah ya bagi orang tertentu menjelaskan dari tidak ada menjadi ada, ini kan ada rangkaian waktu gitu ya yang diperlukan. Nah, kalau Aristoteles sendiri bicara bahwa alam semesta itu adalah bahan gitu ya,
Kalau Al-Farabi ini dengan konsep kodimnya, di mana potensi untuk menjadi alam, dan ini yang menurunkan energi. Energi inilah yang menurunkan kemungkinan-kemungkinan, dan kemungkinan inilah yang menjadi emanasi. Jadi ketika bicara kun, fayakun misalnya ya, jadilah, artinya ada bahan nih menurut Al-Farabi nih ya, ada bahan yang untuk dijadikan seperti itu. Memang di sini Al-Farabi terkesan sangat mengikuti konsep Aristoteles yang agak maksa juga argumennya, dan model pelimpahan cahaya tadi gitu ya. Dan di sini memang konsep emanasi ini belum dapat dijelaskan dengan baik menurut beberapa pendapat. Contoh ada kritikan dari Al-Ghazali gitu ya, ketika bicara emanasi ya, ketika Al-Farabi bicara emanasi. Memang emanasi ini sepertinya sintesis dari Aristoteles, Plato, menjadilah konsep pemikiran Al-Farabi ya. Uh, Bicara masalah jiwa ya. Jadi kalau saya ulangi, emanasi Al-Farabi ini yang ada tahapan atau step yang harus dilalui. Yang pertama bahwa eh, Tuhan ya asal segala eksistensi, oke. Tapi tidak menciptakan alam semesta secara langsung gitu ya, tapi melalui emanasi atau pancaran-pancaran tadi gitu ya. Nah, yang kedua, akal pertama. Nah, akal pertama dari Tuhan, memikirkan Tuhan dan dirinya sendiri. Nah, saat memikirkan diri sendiri, dia memunculkan pancaran akal kedua. Dan saat memikirkan diri sendiri, dia memunculkan lagi langit pertama atau sfera luar alam semesta. Ini agak-agak rumit dipahami gitu. Nah, tahap ketiga, akal kedua ini memikirkan Tuhan dan dirinya gitu ya, dan diri pemikiran ini memunculkan akal ketiga. Nah, sementara itu memunculkan sfera kedua dan seterusnya. Nah, ini tadi yang nanti akan menjadi akal-akalan beruntun gitu ya, akal-akal beruntun gitu ya, akal-akalan beruntun. Nah, proses ini berlanjut hingga akal ke-10 atau akal aktif yang bertanggung jawab atas dunia materi dan manusia. Dari akal aktif jiwa manusia di bumi ini yang mendapatkan bentuknya ya. Selain matahari dengan lemparan-lemparan cahayanya, ini juga bisa dicontoh dari lilin ya, cahaya lilin yang menerangi ruangan ya. Matahari memberikan limpahan cahaya, di contoh lain lilin yang menerangi ruangan. Nah, akal aktif dan akal akal yang dimaksud Al-Farabi di sini, ini yang dikritik oleh Al-Ghazali ya, karena ya menurut Al-Ghazali agak menjauhkan Tuhan dan ciptaannya. Nah, tapi terlepas dari diskusi ini, sebenarnya Al-Farabi sendiri tidak melupakan eksistensinya sebagai pemikir Islam ya, pemikir Islam. Jadi dia tetap dengan identitasnya yang bisa menyatukan pemikir Aristoteles, pikiran Aristoteles, Plato gitu ya, atau pemikiran Yunani kuno ke dalam dan mensinkronkannya ke dalam pemikiran Islam gitu ya. Dan dia menjelaskan dalam Ihsan al-Ulum ya, dalam bukunya Encyclopedia Science ya,
dan dia terjemahkan dalam buku Latin